Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Baiklah, pada video yang singkat kali ini saya ingin sharing kepada teman-teman tentang suatu peristiwa atau kisah yang selalu menjadi perdebatan. Bahkan kisah ini menjadi perdebatan dari tiga agama. Orang Yahudi meyakini bahwa Nabi Isa mati, lalu mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Dan mereka atau orang Yahudi ini tidak meyakini akan kenabian Nabi Isa ini karena mukjizat atau tanda yang diberikan oleh Nabi Isa kepada ahli Taurat, orang Yahudi dan Farisi ini tidak terbukti, yaitu tanda Yunus atau mukjizat Yunus. Mengenai masalah mukjizat atau tanda Yunus ini telah kita bahas di video yang sebelumnya. Yang kedua, umat Nasrani atau Kristen meyakini bahwa Nabi Isa mati di tiang salib lalu dibangkitkan pada hari ketiga dan kemudian naik ke surga atau ke langit. Yang ketiga, pendapat mayoritas kaum muslimin menyatakan bahwa Nabi Isa tidak mati, tidak disalib, diselamatkan, lalu naik ke langit. Saya ingin berbagi kepada teman-teman ada satu pendapat yang minoritas atau pendapat sebagian kecil daripada kaum muslimin yang meyakini bahwa Nabi Isa tidak mati di tiang salib dengan pengertian bahwa bukan Nabi Isa diserupakan dengan seorang yang bernama Yudas Iskariot. Kisah tentang penyerupaan Nabi Isa diserupakan seorang murid Nabi Isa yang bernama Yudas menjadi Nabi Isa. Sebenarnya sumber kisah ini tidak berasal dari Al-Quran ataupun hadis Nabi. Dalam hadis Nabi tidak pernah akan kita temukan sabda atau perkataan dari Rasulullah yang mengatakan bahwa seorang murid Nabi Isa yang bernama Yudas, ada yang menyebutkan Yahuza atau siapapun, diserupakan dengan Nabi Isa, lalu Nabi Isa lah yang diangkat ke langit. Tidak ada satupun hadis yang akan kita temukan. Lalu bagaimana dengan Quran surah An-Nisa ayat 157? Nah, kalau kita membaca surah An-Nisa ayat 157, maka sebenarnya di dalam Al-Quran atau surah ini pun tidak disebutkan bahwa Nabi Isa digantikan oleh seseorang. Akan tetapi di mana letak sehingga timbul pemahaman bahwa Nabi Isa ini diangkat ke langit dengan menyerupakan seorang muridnya menjadi Nabi Isa lalu disalib dan dihukum sampai mati. Kita akan membaca surah An-Nisa ayat 157. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh dhann wa ma qataluhu yaqina. Yang artinya, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih putra Maryam, yaitu Rasulullah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Akan tetapi diserupakan bagi mereka. Nah, pada poin ini saya ingin menyampaikan bahwa ketika kita membaca terjemahan di dalam
kebanyakan terjemahan Al-Quran, maka kita dapati sebenarnya terjemahan-terjemahan ini sudah mengandung daripada tafsir. Contohnya seperti ini. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi dalam kurung yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Nah, ini sebenarnya merupakan tafsiran, bukan terjemahan. Ketika kita membaca teks dari Al-Quran, maka ayatnya berbunyi, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Tidaklah mereka membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, akan tetapi diserupakan bagi mereka. Dalam ayat tersebut hanya disebutkan Nabi Isa diserupakan bagi mereka. Nabi Isa yang diserupakan. Tetapi dalam pengertian atau tafsiran daripada kebanyakan kaum muslimin menyatakan bahwa murid Nabi Isa yang diserupakan dengan Nabi Isa. Padahal pada ayat ini yang disebutkan adalah walakin syubbiha lahum, diserupakan bagi mereka. Nabi Isa yang diserupakan bagi mereka. Nah, dari sinilah timbul cerita. Karena dalam ayat ini sudah masuk pada tafsir, tidak murni pada terjemahan Qur'annya. Kisah pengangkatan Nabi Isa ke langit ini sebenarnya diceritakan oleh satu orang Yahudi atau pendeta Yahudi yang masuk Islam yang bernama Ka'bul Ahbar. Kisah ini dapat kita baca di tafsir Ibnu Katsir. Jadi teman-teman, tidak ada satupun hadis dari Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa Nabi Isa digantikan oleh seseorang, diserupakan mukanya, diganti wajahnya menjadi Nabi Isa, lalu Nabi Isa diangkat ke langit. Tidak ada ayat yang dengan jelas menyatakan bahwa Nabi Isa diangkat ke langit dan hidup sampai sekarang. Ini hanya merupakan penafsiran yang bersumber dari kisah-kisah Israiliyat yang diceritakan oleh seorang tokoh Yahudi yang ceritanya masuk Islam, dan tokoh Yahudi ini begitu banyak menyebarkan kisah-kisah Israiliyat ke tengah-tengah kaum muslimin ketika itu, sehingga mempengaruhi tafsir-tafsir Quran yang berkembang. Jadi kesimpulannya bahwa Nabi Isa itu sebenarnya tidak dibunuh, tidak juga disalib, akan tetapi diserupakan bagi mereka. Pengertian diserupakan di sini adalah bukan Nabi Isa diserupakan dengan Yudas atau sebaliknya Yudas diserupakan dengan Nabi Isa. Akan tetapi keadaan Nabi Isa lah yang diserupakan. Ketika itu Nabi Isa memang ditangkap dan dihukum, disiksa sampai akhirnya Nabi Isa mengalami penderitaan dan sebagainya, tetapi Nabi Isa tidak sampai mengalami kematian. Diserupakan adalah Nabi Isa diserupakan seperti orang yang hampir mati, diserupakan seperti orang mati. Maka ketika itulah cara Allah menyelamatkan Nabi Isa dengan menyerupakan Nabi Isa seperti keadaan orang yang sudah mati. Maka ketika Nabi Isa diserupakan seperti orang yang sudah mati, Nabi Isa tidak dibunuh. Inilah hikmah daripada penyerupaan Nabi Isa ini kepada keadaan seperti orang yang sudah mati. Berbeda dengan dua orang di samping kiri dan kanan Nabi Isa yang ketika itu juga sedang mengalami hukuman.
Dua orang ini juga terhukum, akan tetapi mereka masih dalam keadaan segar, masih dalam keadaan sehat. Ketika itu sudah sore, hampir masuk ke hari Sabat yang merupakan hari yang disucikan oleh bangsa Israel. Tidak boleh ketika itu ada mayat yang tergantung di tiang salib. Maka dua orang ini yang terlihat masih hidup dan segar dipatahkan tulang kakinya untuk mempercepat kematiannya. Sementara Nabi Isa atau Yesus ini tidak dipatahkan tulang kakinya. Lalu mengapa dalam Al-Quran disebutkan Nabi Isa tidak disalib? Ketika kita membaca atau kita melihat beberapa surah di dalam Al-Quran, bahwa hukuman salib ini di dalam Al-Quran identik dengan pematahan tulang kaki dan juga bahkan tulang tangan. Di dalam Al-Quran dapat kita temukan bahwa hukuman salib ini bisa saja dilakukan di pohon kurma, tidak mesti digantung di tiang yang bersilang. Dapat kita membaca di dalam surah Al-Maidah ayat 33 bahwa hukuman salib ini biasanya juga diikuti dengan pemotongan tulang kaki, dipotong tulang tangan dan kakinya. Dalam surah Al-Maidah ayat 33 kita langsung membaca artinya. Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang. Pada surah Toha ayat 71 disebutkan, dia dalam kurung Fir'aun berkata, apakah kamu telah beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia itu pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka sungguh akan kupotong tangan dan kakimu secara bersilang, dan sungguh akan aku salib kamu pada pangkal pohon kurma, dan sungguh kamu pasti akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksaannya. Pada dua ayat ini kita temukan bahwa hukuman salib selalu disandingkan dengan pemotongan tulang, pemotongan kaki dan tangan. Lalu juga kita bisa membuka surah Asy-Syu'ara ayat 49 yang artinya, dia berkata, atau Fir'aun berkata, mengapa kamu beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Nanti kamu pasti akan tahu akibat perbuatanmu. Pasti akan kupotong tangan dan kakimu bersilang, dan sungguh akan kusalib kamu semuanya. Dari tiga ayat ini maka dapat kita lihat bahwa hukuman salib ini selalu disandingkan dengan pemotongan tulang kaki dan tulang tangan, pemotongan tangan dan kaki. Juga pada surah Al-A'raf ayat 124, pasti akan aku potong tangan dan kakimu dengan bersilang, kemudian aku akan menyalib kamu semua. Maka dapat kita simpulkan di dalam Al-Quran, hukuman salib ini identik dengan pemotongan tulang kaki dan bahkan tulang tangan. Ketika kita melihat peristiwa penangkapan Nabi Isa, Nabi Isa ditangkap tetapi tidak dipotong tulang kakinya karena Nabi Isa sudah mengalami kelemahan sehingga beliau diserupakan
seperti orang yang sudah mati. Berbeda dengan dua orang di samping kiri dan kanannya Nabi Isa. Inilah cara Allah menyelamatkan nabinya dan rasulnya. Dalam surah lain juga disebutkan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, mereka membuat kejahatan dan tipu daya, tetapi Allah membalas tipu daya mereka. Dengan cara apa? Dengan cara menyelamatkan Nabi Isa dengan menyerupakannya seperti keadaan orang yang sudah mati, sehingga tidak disangka oleh orang-orang Yahudi ketika itu. Bahkan orang Romawi ketika itu tidak menyangka bahwa sebenarnya Nabi Isa masih hidup, hanya diserupakan. Dan hal ini dapat kita buktikan juga, dapat kita analogikan juga, dapat kita sandingkan juga dengan tanda Yunus atau mukjizat Nabi Yunus yang Yesus atau Nabi Isa ini sampaikan kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi ketika mereka meminta mukjizat kepada Nabi Isa. Nabi Isa menyampaikan atau Yesus menyampaikan bahwa kepada mereka, kepada ahli Taurat dan ahli Farisi ini, orang-orang Farisi ini hanya diberikan satu tanda atau mukjizat, yaitu mukjizat Nabi Yunus. Apa itu mukjizat Nabi Yunus? Nabi Yunus ditelan di dalam perut ikan selama 3 hari. Nabi Yunus masih hidup. Selama 3 hari Nabi Yunus berada di dalam perut ikan. Maka seperti itulah anak manusia, kata Yesus atau Nabi Isa ini, akan berada di dalam perut bumi selama 3 hari. Di mana letak mukjizatnya Nabi Yunus? Letak mukjizatnya Nabi Yunus adalah ketika dia hidup di dalam perut ikan selama 3 hari. Kehidupannya di dalam perut inilah yang menjadi mukjizat. Maka ketika kita bandingkan dengan peristiwa penangkapan Nabi Isa atau Yesus ini, Nabi Isa atau Yesus ini benar-benar ditangkap, benar-benar disiksa dan hampir dibunuh, akan tetapi tidak mengalami kematian seperti halnya Nabi Yunus di dalam perut ikan. Maka dalam konsep ini dapat kita simpulkan sebenarnya Nabi Isa atau Yesus ini tidak mati dan tidak bangkit di dalam kubur. Bagaimana orang bisa bangkit, mati saja tidak. Mungkin demikian video penjelasan kali ini, bahwa Nabi Isa atau Yesus tidak mati di tiang salib, tidak dibunuh, akan tetapi diserupakan bagi mereka. Apa yang diserupakan? Nabi Isa keadaannya diserupakan seperti orang yang mati, sehingga mereka menyangka Nabi Isa sudah mati, padahal Allah menyelamatkan dengan cara demikian sehingga Nabi Isa tidak dipatahkan tulang kakinya seperti yang dialami oleh 2 orang yang juga mengalami hukuman pada saat itu. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.